Sok banget jadi orang tua, ternyata wisudawan anak TK kayak begini modelannya. Kita viral bule asal Denmark perbaiki jembatan rusak di Wakatobi, panen pujian. Lah kita juga ada kok baikin jembatan, bener. Good job, gua kasih jempol 10 jempol walaupun gua cuma punya 4 jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, yang nggak lupa, gue mau bilang makasih banyak buat teman-teman semua yang udah support channel gue dengan cara like, comment, and subscribe di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu untuk didukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara diaktifin notifikasinya, diklik tombol subscribe-nya. Supaya apa bang? Supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Seperti biasa ya teman-teman ya, setiap hari ada aja hal-hal yang viral yang terjadi. Kadang kita bisa mengambil hikmahnya, bisa untuk kita mengambil pelajarannya. Bukan berarti hal-hal viral itu untuk kita julitin atau kita jadikan bahan olok-olokan gitu ya teman-teman. Tapi kadang itu ada hal yang bisa diambil sisi positifnya dari kejadian yang viral tersebut. Nah, ada yang terpenting di sini adalah gue bakalan ngebacain komentar-komentar dari teman-teman semua yang mungkin teman-teman udah nggak sengaja iseng lah gue pengen komentar apa ya kira-kira yang positif atau negatif. Tapi jangan khawatir, positif atau negatif bakalan keciduk sama gue teman-teman ya. Di sini bakal gue bacain komentar dari kalian semua. Dan seperti biasa kita langsung aja cek ke video yang pertama nih. Tunggu. Ini ada ibu-ibu yang shock banget ya. Shock banget jadi orang tua, ternyata wisudawan anak TK kayak begini modelannya. Kita ulang dari videonya nih tuh. Oh, pakai upacara gitu temen-temen ya. Tuh. Pedang pora apa ini ya, kayak gini ya. Tuh. Buset, keren banget. TK mana ini, Bu? Bingung bocahnya ini bang. Gue bilang kan kadang ada komentar positif, ada komentar negatif. Nah yang ini nih kira-kira menurut kalian apa nih ya? Tuh, hapuskan semua wisuda buat anak TK, SD, SMP, SMA, cukup saat kuliah saja. Berkaca sama Jepang, wisuda sebelum lulus kuliah itu awalnya ide siapa sih bun? Dilihat balasannya tuh. Setuju dan sangat setuju dan 1000 jempol. Aduh, cukup di perkuliahan aja, cukup di sarjana saja katanya. Oh, banyak nggak setuju kalau misalnya wisuda itu dilakuin dari sejak TK ya. Kayak berlebihan sekali. Aduh, komentarnya nih ya tuh. Wisuda kelulusan atas prestasi sudah bisa pipis, makan pakai baju, pakai sepatu, mandiri, bisa menari, menyanyi dan bergaul dengan teman-teman yang skripsi nggak kelar-kelar, cuman bisa gigi jari, ngelamun, kapan bisa pakai toga. Woi, cukuplah, toga sangat berharga hanya untuk yang lulusannya dengan effort S1, S2, S mambu lah, pokoknya yang pantes. Kok jadi pesimis gini lah ya tuh. Buruan selesai skripsinya biar bisa cepet wisuda ya kan. Masa kalah sama anak TK. Hei ya tuh. Apa-apaan ini memalukan. Gelarnya S apa ini? Tuh. Emot ketawa dari TK, SD, SMP sama udah kayak gini, nanti pas kuliah jadi bosen. Ya. Mungkin pas kuliah mungkin cari cara lain nih untuk merayakan kelulusannya nih ya. Viral bule asal Denmark perbaiki jembatan rusak di Wakatobi, panen pujian. Lah kita juga ada kok baikin jembatan, benerin jembatan rusak. Nggak ada tuh yang muji-muji, giliran bule aja bikin aksi dikit langsung dipuji. Aduh. Hati-hati. Oh, hati-hati. But their bridges were more than 10 years old. Tapi emang jembatannya Sometimes ini ya. the kids and elders will fall and get badly hurt. So we raised 75 million rupiah to help them. And the locals agreed to work for free, so we could buy as much wood as possible. And from the power of Gotong Royong, a cultural community effort, we rebuilt their bridges and installed a new roof for a family who didn't have any. Sometimes a little help can make a world of difference. So thank you to the plus 300 people from around the world who helped us make this possible. Gue baru paham nih. Ini sebenarnya apa ya? Bisa banget dilakuin sama orang kita gitu, tapi kenapa enggak malah keduluan sama bule? Kan banyak banget ya aksi-aksi bakti apa gitu kan ya kepada daerah-daerah yang mungkin butuh perbaikan. Nah, ini mungkin salah satu contoh kecil lah, dan yang bikin gua miris itu kenapa hal ini dilakuin sama bule gitu kan ya. Itu orang kita banyak loh, dan ini
sebenarnya bule ini ngelakuin hal yang menurutku sih ini ya kayak cuman ganti jembatan pakai papan juga, tapi ini dampaknya besar banget gitu loh. Hal kecil tapi dampaknya besar banget. Mungkin dia menggerakkan juga, mendanai juga gitu. Yang jadi pertanyaan ini pada kemana ya orang kita? Coba kita baca komentarnya deh. Kalau begitu ada 3.139 komentar. Good job, gua kasih jempol 10 jempol. Walaupun gua cuma punya 4 jempol, gua kasih 10 deh buat bulenya nih ya tuh. Serius tanya, pemerintah setempat nggak malu kah? Ada 269 balasan ini ya. Stop, jangan malu untuk franchise praktis dan belajar bahasa Inggris di sini. Maksudnya apa sih ini tuh? Warga aja diem aja, ngapain deh pemerintah disalahin? Tugasnya banyak, harusnya warga inisiatif dong. Ya bener sih, minimal yang apa ya, yang bisa dilakukan kan kayak ganti papan dengan papan kayak yang bule itu lakuin, dan warga sendiri pun nggak care gitu kan, nggak aware dengan lingkungannya. Gimana coba? Ngapain harus malu? Mayan hemat anggaran. Dasar lo ya tuh. Sama Tuhan aja nggak malu, masa cuman sama manusia doang malu? Gimana kalau warganya nggak paham? Gimana kalau warganya udah menyampaikan tapi nggak digubris? Ya kali pemerintahannya urusin ke atas doang tapi nggak nengok yang di bawah. Oh iya ya, maksudnya gimana kalau misalnya masyarakat udah ngeluhin, masyarakat udah ngaduin tapi nggak ada tindakan dari pemerintah? Ayo, nah, tadi kan yang di atas nyalahin katanya kenapa mesti nyalain pemerintah sih, warganya aja nggak care, nggak aware gitu kan. Nah ini ada yang bales nih ya. Mau jadi dirut apa? Sebutin aja. Korupsi aja nggak malu, malah nanya. Sederhana tapi pemerintah nggak bisa. Nah bener kan gue bilang itu sederhana, simple, cuman ganti jembatan papan dengan papan lagi yang baru, yang lebih bagus dan lebih kokoh gitu ya teman-teman. Tapi hal kecil itu manfaatnya gede banget gitu. Keren. Aku kasih jempol deh buat bulenya. Thank you Om Bule ya. Viral SPBU di Cibubur diduga curang. Pengendara isi bensin 150.000 disetruk cuman 100.000. Bagaimana ceritanya? Kok bisa kejadian kayak gini ya? Kita lihat videonya deh, nanti kita baca di kolom komentar tuh biasanya ada lah ya jawaban-jawabannya nih ya. Netizen lebih pintar pokoknya. Terus gimana itu mas? Kalau misalkan yang penting saya jujur aja. Coba kita lihat komentarnya deh. Nih kok bisa captionnya, kita lihat ada 2.344 komentar. Wow tuh. Sekarang kalau ada apa-apa jangan takut kalau kita benar. Kasta tertinggi di Indonesia adalah viral. Iya, ada 42 balasannya. Setuju kah? Ya nih, gue sering nih ya kejadian isi full tank motor ternyata 22.100. Dia ngitungnya 23.000. Wah, walaupun 900 nggak bikin miskin, tapi coba kalau yang digituin semuanya keuntungannya buat siapa ya? Ada 300 balasannya, ini ke bawahnya ada 300 balasannya. Mungkin banyak yang sama ngalamin hal kayak gini ya. Lagi nyari komentar ini ternyata ada, karena saya sering kerja kena beginian juga. Oh tuh, sama kak, emang disengajain kayaknya. WK tuh, harusnya sih di videoin biar nggak dituman. Oh biar nggak tuman ya. WK wak, iya sering banget. Jangankan 900 perak, 300 perak aja kali berapa orang yang isi bensin itu udah banyak itu. Tuh udah sering banget sama petugas SPBU, reasonnya nggak masuk. Akhirnya nemu SPBU yang bisa debit dan pas, tapi cuman satu di Bali. Oke. Viral, 2 wanita selonjorkan kaki di bangku Transjakarta tuai sorotan. Oke, tapi kalau misalnya Transjakartanya lagi sepi, mungkin nggak apa-apa juga kali ya, mungkin dia capek, terus nggak ganggu yang lain juga gitu kan ya. Terus masalahnya nih kenapa ada yang motoin gitu loh. Kalau misalnya nggak suka tinggal ditegur aja sih, Mbak mohon maaf Mbak, kakinya bisa diturunin gitu, takutnya nanti ada penumpang lain mau duduk gitu, atau mungkin jelasin peraturannya nggak boleh kayak gitu Mbak gitu. Tapi kalau menurut gua pribadi sih ya nggak perlu di videoin juga, lagian kanan kiri juga nggak ada yang terganggu juga gitu kan. Nah apakah netizen sama komentarnya? Tunggu dulu, kita lihat videonya nih. Tuh. Oke. Tapi itu kenapa ada yang berdiri depan pintu ya? Ada yang berdiri tapi sih ya.
Tunggu kita cari di kolom komentar, siapa tahu ada netizen yang si infonya itu akurat ya. Tuh ya. Ada 6.965 komentar tuh. Masalahnya apa? Kan kondisi di bus tuh lagi sepi. Jangan sedikit-sedikit divideokan dan diviralkan. Ini nggak harus dijadikan masalah harusnya ya. Tuh ada 863 balasan. Tuh ya. Masalah di etika dan kesopanan di tempat umum seharusnya tegur, nggak usah diviralkan. Bener, gue setuju sih. Masalah sih memang ya kan peraturannya memang nggak boleh nyelonjorin kaki, tapi nggak divideoin juga gitu. Setuju memang nggak benar, tapi yang memviralkan lebih tidak benar. Masalah Mbak ini kursi disabilitas dan adab lebih diutamakan. Kalau itu Teteo masalah apalah ya, ini nggak ngerti bahasanya. Tetap masalah kali, maksudnya typo ini ya tuh. Itu ada yang berdiri nggak sih? Itu penglihatanku yang bermasalah. Ada memang. Tadi gue lihat bilang ada depan pintu, kenapa ada yang berdiri dan dia nyelonjor gitu kan tuh. Kalau mau selonjoran di rumahmu saja, jangan di angkutan umum. Anda sudah berumur 30-an harusnya tahu dong yang namanya adab tuh. Banyak komentar netizen tuh ya. Tapi itu ada yang berdiri. Iya benar, gue ngeliat juga ada yang berdiri itu dekat pintu gitu. Tapi kan di TJ misalnya mau turun di halte depan nih, dari jauh-jauh udah pada maju diam deket pintu, kayaknya gitu deh. Mungkin emang nggak baik sih duduk gitu, nggak sopan. Oh maksudnya yang depan pintu itu memang udah mau turun gitu ya, tapi tetap aja sih nggak sopan. Bener-bener lebih ke adabnya sih ya teman-teman ya. Next apa lagi nih ya, budayakan untuk menegur orang bukan divideokan. Ada mulut ya, ditegur bukan divideoin. Oh banyak yang nggak setuju sih kalau misalnya di videoin, misalnya ditegur kan bisa, bener sih ya tuh. Lah kalau posisi sepi mah bebas-bebas aja asal gak ganggu orang. Plus nanti kalau ada orang datang minta tempat duduk dikasih ya sih ya yang mana yang enaknya aja deh ya gitu. Tapi lebih ke kalau kita memandangnya ya udahlah nggak apa-apa, jadi nggak usah diviralin juga. Tapi mungkin ada juga yang namanya adab, ada juga yang namanya etika gitu ya teman-teman ya. Waduh, semakin hari semakin banyak yang viral dan semakin banyak orang-orang yang bermasalah kayaknya nih ya teman-teman ya. Dan di sini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu like, comment, and subscribe di channel gue, dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.